Are you outside outside Indonesia? Other country, I mean. Kalau hakimnya kayak aku, mafia-mafia, yang terlibat judol apa segala macam, gue bikin hukum paling maksimal. Oh ya, jadi Bunda kasih tahu. Waktu pas persidangannya Nikmir, Bunda bersamaan waktunya ke Bareskrim. Bareskrim itu mengenai Budi Ari yang sudah dilaporkan sejak bulan lalu, ya. Dan kemarin itu pemeriksaan saksi yang terakhir dari pihak kami. Jadi sesudah itu nanti ada gelar perkara. Artinya sesudah gelar perkara harus lanjut ke persidangan, ya. Jadi kami menuntut Budi Ari, begitu. Tuh kemarin urusan kami ke Bareskrim, dan juga kami menuntut orang-orang yang mulutnya jahil. Yang mulutnya jahil, yang suka fitnah-fitnah, yang bilang gue pemeras dan sebagainya. Tungguin lo surat panggilan lo. Nah ini masih ada gelembung-gelembungnya ya, ini gelembung, jadi menandakan ada kebocoran. Keluar ya. Gua nggak tahan lihat pribadi. Katanya data pribadi kita akan ditransfer ke Amerika. Jadi Amerika yang akan handle data pribadi orang Indonesia dan dinegosiasikan. Nanti kalau akun-akun yang makin kurang ajar juga aku laporin semua. Emangnya si RG doang bisa lapor, gua kagak. Wah, awal-awalnya pengumuman Nikita Mirzani didakwa pasal pemerasan, TPPU, Undang-Undang ITE, sampai di pengadilan persoalan pribadi. Nggak tahu Boyes, tanya sama yang lain. Gue lagi nggak mau jawab-jawab orang yang nggak ngerti. Tanya yang lain. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan belajar etika. Dari itu hal saja. Lain kali gue kasih tahu nama lo orang semua ya. Ini follower gue nih yang lagi nonton 254 orang. Kalau lo punya persoalan pribadi sama tetangga sama temen lu udah pergi ke konseling. Kalau sama tetangga lu pergi ke RT, ya bukan ke kantor polisi, ke RT dulu, RT RW, ya, atau paling top damkar lu telepon. Bukannya lu pergi ke kantor polisi. Thank you Amoy, comel, ya. Jangan gaya-gayaan persoalan pribadi ya. Nih 250 yang nonton. Kalau kalian punya persoalan pribadi, bukan dateng ke kantor polisi, lu pergi konseling. Gitu caranya. Kalau lu punya persoalan sama tetangga lu lapor ke RT, ke RW, bukan ke kantor polisi, ke RT, ke RW. Faham you? Ya. Bukan yang ngerepotin hakim, ngerepotin jaksa untuk buat urusan pribadi you. Thank you Amoy comel. Faham? Ya. Ini 256. Kulangin lagi. Kalau misalnya lu punya persoalan pribadi, bukan datang ke persidangan, ke pengadilan, lapor-lapor ke polisi. Pergi ke konseling. Tuh di kampus-kampus banyak tuh universitas yang punya fakultas psikologi, ya. Tanya di situ. Biasanya mereka buka tuh anak-anak magang konsultasi gratis.
Begitu. Hakimnya juga aneh. Urusan pribadi. Jadi disidangin di Pengadilan Negeri kelas 1A. Halo, Komisi Yudisial, apa yang terjadi itu sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kok yang diagendakan sidang seperti itu dan juga disidang sampai maraton urusan pribadi? Lu pergi ke RT lain kali ya. Nah, kalau besok sakit hati apa tetangga, lu lapor ke polisi. Ke RT ngomong, genteng lo bocor gara-gara tetangga. Pergi ke RT ngomong. Kalau dibalik kepala lingkungan, malah pergi ke polisi. Bingung gue. Iya, ditanya apa, dijawab apa. Jangan belaga deh. You kan pernah jadi terpidana juga. Kasus mobil. Ada tuh putusannya udah diumumin sama Mahkamah Agung. Diumumin terbuka di websitenya. Dan itu bukan rahasia pribadi. Semua juga tahu. Dia lupa, biasa gitu. Memercik air di dulang kena muka sendiri basah kuyup. Katanya kemarin produk yang dilaporin juga bukan punya dia. Bener gak sih? Bener gak produk yang dilaporkan itu bukan punya dia? Nah, tuh bukan punya dia. Sama aja lo kayak misalnya nih tetangga lo make apa sih namanya bedak, ya kan? Terus bedaknya dikatain sama orang, terus lo yang laporin. Pengadilan geblek. Masih dilanjutin persidangannya. Bingung. Treatment itu bukan yang seperti itu. Thank you Ratu Raja. Hakimnya mesti dijaga-jagain itu udah. Sesudah kejadian 2 putusan pengadilan yang nggak jelas ini dalam 1 minggu ini. Gak, gue gak percaya sama hakim sama jaksa. Gak. Kenapa? Belum pada makan. Anjingnya. Nggak ngerti Indonesia ini kok bisa Bepom pakai stiker. Musinya itu di print di kemasan produknya. Jadi nggak ada yang bisa nakal-nakal. Bepomnya juga udah gaduh kayak begini. Diam aja kau Bepom. Bepom apa kau? Bahkan kau gelar profesormu aja tuh dicopot sama Nadiem Makarim, kepala Bepomnya. Lu mau berharap apa? Kalian mau berharap apa dari orang kayak gitu-gitu? Nggak ada. Gak ada yang diharapin. Iya, lah itu.
Di mana-mana itu yang namanya apa sih namanya izin produknya itu adanya harusnya di print di kemasan. Nih ya gue kasih tauin ya. Ini kan aku beli alat cek untuk gula darah ya. Karena Bunda punya persoalan gula darah Bunda selalu rendah. Jadi gue rutin ngecek nih ya. Nih ya. Nah, aku buka ya. Aku kasih contoh yang paling simpel aja. Biar gak pusing-pusing kalian bermalam. Lo pusing gue juga pusing. Lo nanya melulu gue juga capek jawabnya. Nah, ini ya, ini dia ada di print di kemasannya. Kelihatan jelas gak? Di kemasannya di print, bukan berupa stiker. Seandainya pun berupa stiker yang harus permanen kalau dianya itu menyatu dengan mereknya. Sehingga kalau stikernya dicabut maka mereknya rusak, orang gak mau beli. Harusnya begitu. Ini BPOM-nya mana? Dasar BPOM abal-abal. Iya. Ini kan jelas dibikin tanggal expire-nya, kode produknya. Hah? Ini kan jelas nih. Tuh. Tuh gue deketin ya. Tuh. Tuh. Musiknya begitu. Berikut mereknya jadi satu. Ini cuman stiker expired date. Declare juga bisa. BPOM gimana? BPOM, pom. Pampim pom. BPOM-nya diam aja, udah tahu sampai gaduh sampai ke persidangan, diam aja. Itu menyangkut kulit perempuan wanita Indonesia ya. Bagaimana kalau ditempelin jadi bopeng gimana? BPOM diam aja. Gue nggak tahu tuh produk apaan. Tapi BPOM harus melakukan pengawasan ketat yang menyangkut kesehatan kulit. Itu kan kesehatan kulit. Oh, nah itu dia makanya negara udah sakit nih. Dari mulai instansi pemerintahnya tidak melakukan pengawasan ketat, aparat hukumnya kayak begitu, sidang bisa-bisanya lo JPU duduk nggak tegak, ngetawain apa sih namanya tersangka. Gimana sih? Halo malam. Salam metal. Menurut Bunda Ami bebas gak ya? Ya kalau ngelihat gejala persidangannya kayak begitu sih, mana bisa dia bebas sudah. Kalau ada yang bilang nanti bebas, sini ketemu sama gue. Apa alasannya bebas? Orang persidangannya tidak adil kok. Giliran si Nikmir ngomong dipotong-potong. Jaksa kayak begitu pakai masker, gak ditegur. Harusnya bebas. Kenapa? Nggak ada tuduhan yang terbukti. Yang mana? Dalam perkataan yang seperti itu, dia bilang apa itu? Apa perkataannya adalah dia dibilang begeng, kurus ya. Terus kemudian apa? Dempul, abu-abu. Ada nggak di BAP-nya? Yang dalam pasal 27 yang diperkarakan adalah masalah pencemaran nama baik produknya. Bukan dikatain begeng, kurus. Itu aja lari. Gimana gue mau yakin tuh hak apa sih namanya putusannya bakal bebas? Kalau pengacara yang ngerti itu dia udah jeli lihat
kok kayak begini? BAP-nya nggak nyambung dengan apa fakta persidangan yang dibicarakan. Persidangan itu kan proses pembuktian. Ya harapannya kita sih bebas. Cuman kalau ngeliat modelan hakim-hakim di negara Republik Indonesia Konoha yang nggak jelas ini, udah dah. Bisa-bisanya duduk menye-menye ngeledek ini. Sakit loh. Orang sakit dijadiin jaksa. Hukumnya udah morat-marit. Orang nggak bersalah juga bisa divonis. Itu hanya terjadi di Indonesia. Negara lain kagak ada. Belum tentu juga kayak gitu hitam putih. Kalau Bunda sih jadi pengusaha ya. Kalau Bunda jadi pengusaha, akan aku bawa itu ke ranah persidangan. Kenapa? Yang dirugikan adalah diriku sebagai pengusaha. Karena apa? Produk aku otomatis orang nggak mau beli. Kalau saya nih dikipas-kipas bego mau aja. Bangga bener bisa menjarain orang. Vonis Mas Hasto 3,5 tahun. Tidak adil. Hasto harus dibebaskan. Karena seluruh saksi menyatakan Mas Hasto tidak terlibat. Tapi masih divonis 3,5 tahun. Tuh. Kalau masalah Nikmir, dakwaannya sama. Ya. Antara Ismail dengan Nikmir sama dakwaannya. Kenapa di sidang terpisah? Hah? Kenapa mesti di sidang terpisah? Duduk aja berderet mereka berdua. Yang satu di sidang sampai dengan jam 8 malam, yang jam 6.30 sore sesudah maghrib, yang satunya lagi di sidang sesudah jam 6.30 sampai malam. Patut diduga itu sengaja. Diam kau Sugianto, kau yang gak usah ikutan. Kau diam. Kau yang diam, kau pergi dari sini Sugianto. Gak ada yang ajak kau ke sini. Kau pergi dari sini. Kau pergi atau aku blok. Aku blok aja lah ya. Udah di blok. Nggak marah-marah, saya gaya bicara saya memang kayak gini. Emak ning. Gaya bicara saya kayak gini, saya orang Batak. Ini gaya bicara saya bukan marah-marah. Bego amat gue marah-marah untuk sesuatu yang bukan kaitannya sama gue. Lo mau gue blok? Jangan bilang marah-marah, jaga kesehatan. Aku sehat, aku super sehat. Paham yuk? Yuk aja periksa kesehatanmu. Ya Mami Ning. Mak Ning. Gak usah kau bilang kau Mami. Thank you Amoy. Gue begitu ada yang nanya dukung siapa, langsung gue blok ya. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu jangan sakit hati.
Kalian tunggu aja itu persidangannya Budi Ari. Karena itu Bareskrim udah menindaklanjuti. Tunggu aja urusan judol. Sudah dilaporkan itu. Hai. Oh, you are from Malaysia. Oh really? You have Nikki before in Kuala Lumpur. Okay, so you are close to Nikki, right? Okay, it is Amoy. No. I not say to you Amoy. I say to somebody else that her name is wait a minute. She put the account name is Mami Ning, not you. My word is for Mami Ning, not for you, Amoy. Okay? Oh, really? And thank you so much for your kindness. Yes, it is. I will support. I always support him. But I'm not talking to anybody whatever I do for Nikki. Because I don't want somebody tell me that I am doing pansos. You know, pansos is looking for popularity. That's why for me, should be better just keep silent. Thank you, Amoy. Yeah, walking in silence is better for me. Yes, thank you for your support too for Nikki. So where is you in Malaysia? I mean in Kuala Lumpur, in Penang or Malacca or what else? Where do you stay? Oh, Johor Bahru. It's near close to Singapore, right? So near close Johor Bahru to Singapore. Just takes about 1 hour only. Oh, okay. You're a doctor and a nurse. Good. Great. Good. Yeah. Only 30 minutes to Johor Bahru. So you often come to Singapore, right? Shopping in Singapore, then in the same day you go back to Johor. Thank you. Nice to know you also. Bunda pernah tinggal di Amerika 9 tahun. Oh, okay. Nice. I graduate from Singapore also. I'm at Singapore Management University, you know. I graduate from there. After I'm graduate as a lawyer from Indonesia, then I take about 2 years in Singapore in university for education. Then after that, I'm going to United States
stay there around 9 years, and then go back to Indonesia as a politician now. And I'm interested to discuss about law, humanity, social, and human trafficking. That's my interesting topics. Yeah. Thank you. Yeah. And as a lawyer, I use this TikTok for share education about law for so many women in Indonesia, because a lot of women in Indonesia, they don't understand exactly about law. That's why I often doing live for discussion about law and description about law for anybody here, so, especially for women in Indonesia. Thank you, Amoy.